Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Shadaqallahul azim. Puji dan syukur kembali kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik dan inayahnya kita mampu melaksanakan amaliah Ramadan tahun 1441 Hijriah. Salawat dan salam buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tausiah kita pada kali ini berbicara tanda kebahagiaan dan tanda kesengsaraan. Setiap muslim yang normal pasti menginginkan kehidupan yang bahagia dan terjauh dari sengsara. Sehingga ada satu doa yang diistilahkan oleh kaum muslimin, doa sapu jagat, yang berbunyi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berikan kami kebahagiaan hidup di dunia, kebahagiaan hidup di akhirat, dan jauhkanlah kami dari azab api neraka. Begitu indahnya bahagia, sehingga bahagia cita-cita bagi setiap muslim yang beriman. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, dalam sebuah sabda Rasulullah, Nabi menjelaskan salasan munjiyan wa salasan muhlikat. Ada 3 tanda orang yang berbahagia dan ada 3 tanda orang yang sengsara. Salasan munjian. Apa tanda-tanda orang yang berbahagia? Pertama, khasyatullah minal jinsi wa alaniyah. Dia merasa takut kepada Allah, merasa dekat dengan Allah, baik tatkala mereka sendiri maupun tatkala diperhatikan oleh orang lain. Inilah orang yang bahagia. Terasa hubungan batin dengan Allah tatkala sendiri, apalagi di tengah-tengah orang lain. Maka orang yang bahagia akan merasakan kedekatan dirinya kepada Allah ketika dalam sunyi dia beribadah. Di sini air matanya akan menetes. Itulah puncak kebahagiaan. Berbeda dengan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Banyak orang ketika dipandang dan dilihat orang lain, dia seolah-olah orang yang taat dan patuh. Namun ketika dia sendirian, kadang dia lupa kepada Allah. Ketika sholat berjamaah, alangkah lamanya dia melaksanakan sholat. Namun sendirian, mereka ibaratkan sholatnya sangat cepat sekali. Inilah orang yang tidak merasakan khasyatullah, takut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Umar bin Khattab pernah menguji seorang anak gembala di tengah padang rumput yang sangat luas. Umar menyamar dan mendatangi anak gembala. Wahai gembala, juallah kepadaku 1 ekor dombamu. Maka si gembala itu berkata, domba ini bukan milik saya, dan saya tidak mampu dan tidak diberi izin untuk menjualnya. Lalu Umar mencoba menghardiknya lagi. Juallah kepadaku dan aku siap membelinya dengan harga yang sangat mahal. Lalu sang gembala kembali menjawab bahwa ternak ini bukan milik saya. Lalu Umar mengatakan, bukankah majikanmu ada di kota yang jauh yang tidak tahu dengan jumlah ternakmu? Sang gembala pun menyahut, jangankan majikan saya sendiri pun tidak tahu berapa jumlah domba gembala yang saya pelihara.
Lalu Umar mengatakan, juallah padaku, aku akan membelinya dengan harga yang mahal. Dengan meneteskan air mata, sang gembala itu menjawab, ya Tuan, di mana Allah? Lalu Umar memeluknya, walaupun di tengah padang rumput yang luas, di tengah ada gembalaan dan tidak ada orang lain. Dan dia mengatakan, di mana Allah? Dan dia tahu bahwa Allah sedang memperhatikannya. Inilah kisah menarik yang diberikan Umar. Seorang gembala masih merasakan adanya Allah di tengah padang rumput yang sunyi. Kenapa kita hidup di tengah orang ramai, terkadang berbuat maksiat, berdusta, menipu? Tidakkah kita merasakan adanya Allah? Ini yang pertama. Ketika kita sudah merasakan adanya Allah, kita diperhatikan Allah, berarti kita sudah mendapat tanda kebahagiaan yang pertama. Kaum muslimin yang berbahagia. Yang kedua, orang yang bahagia itu ditandai dengan sifatnya al-qasdu fil fakri wal ghina. Selalu hidup dengan sederhana, walaupun dalam kondisi miskin, sekalipun dalam kondisi kaya. Sederhana adalah pusat perhatian, sehingga dia tidak berlaku sombong dalam kehidupannya. Bukankah perbuatan terbaik itu sederhana? Khalifah tidak merasa malu menambal kainnya yang robek. Beginilah sikap sederhananya. Bahkan Khalifah dengan kesederhanaannya punya prinsip, andai kata rakyatku merasakan kebahagiaan, biarlah aku orang terakhir merasakan kebahagiaan. Dan andai kata rakyatku merasa menderita, biarlah saya orang yang pertama merasakan penderitaan. Begitulah kesederhanaan para sahabat-sahabat Nabi. Bukankah Umar pernah mencoba ketika menjalani tenda-tenda hambanya, rakyatnya? Terdengarlah olehnya seorang tua yang sedang memasak dalam tendanya. Setelah begitu lama memasak, lalu dia masuk ke dalam. Apa gerangan yang ibunda masak? Ternyata yang dimasak ibu ini cuma batu. Mana mungkin batu akan matang? Dan kenapa ibu memasak batu? Sang ibu mengatakan, anak saya dan cucu saya terasa lapar dan saya tidak punya apa-apa. Apakah Khalifah tidak memperhatikan ibu? Mana mungkin Umar bin Khattab memperhatikan saya, jawab sang ibunda. Lalu Umar pulang ke Baitul Mal. Lalu dia membawa sebuah karung gandum dan diberikan kepada ibunya. Inilah Umar bin Khattab. Begitulah kesederhanaannya. Mampu membakul gandum dibawa ke sebuah tempat rakyatnya yang jelata, yang miskin. Beginilah hidup sederhana yang ada pada Umar bin Khattab. Yang ketiga, orang yang bahagia, al-adlu fir ridha wal ghadab. Sikap adil, baik ketika dia dalam keadaan ridha, dalam keadaan senang, maupun adil ketika dia dalam keadaan marah. Adil dalam keadaan senang mudah, tetapi bersikap adil dalam keadaan marah sangatlah sulit. Makanya seorang hakim tidak boleh memutuskan perkara kalau dia dalam keadaan marah. Adil adalah menetapkan sesuatu sesuai dengan haknya, atau berbuat sesuatu itu sesuai dengan haknya. Inilah yang dituntut. Adil adalah memberikan hak itu sesuai dengan apa yang pantas dia pikul. Inilah sikap yang ketiga. Adil ketika marah dan adil dalam keadaan ridha. Bukankah ada seorang Yahudi melihat keadilan pengadilan Islam, akhirnya dia masuk Islam. Ketika Ali bin Abu Thalib menggugat baju besinya yang dicuri oleh Yahudi, lalu sang hakim mengatakan, carilah buktinya. Akhirnya dengan berbagai alasan Ali bin Abu Thalib tidak bisa membuktikan. Akhirnya hakim memutuskan ini milik si Yahudi. Lalu sang Yahudi itu menangis. Apa yang dia tangiskan?
baju besi ini betullah milik Ali bin Abu Thalib. Namun karena keadilan hakim dalam memutuskan, saya kembalikan hak ini kepada Ali bin Abu Thalib dan saya mengaku tiada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu dia berikan kepada Ali. Akhirnya Ali mengatakan, karena engkau telah beriman, maka akan saya berikan baju ini kembali kepada saat saya yang telah beriman. Beginilah keadilan Islam. Islam akan memberikan sesuatu itu dengan sama berat, tidak akan memihak satupun. Inilah sikap adil. Ini 3 tanda bahagia. Merasa dekat dalam lengan Allah. Yang kedua adalah sederhana. Yang ketiga adalah adil. Yang kedua, wasalasan muhlikas. Ada 3 tanda orang-orang yang sengsara. Siapa yang sengsara itu? Pertama, al-faqru muttabi'. Kikir yang diperturutkan. Ada sikap yang tidak baik untuk diri kita kalau kita kikir yang diperturutkan. Jangankan kikir terhadap orang lain, kadangkala kita kikir terhadap diri kita sendiri. Inilah yang diistilahkan orang Minang dengan saku-saku bajai. Untuk dirinya mereka tidak lupa. Mana mungkin kadangkala kita mengharapkan sorga, namun berinfak bersedekah cuma 1.000. Mungkin inilah yang harus kita perbaui. Jangan kita kikir terhadap diri kita. Orang yang kikir terhadap dirinya, suatu kala dia akan menyesal ketika kehidupan ukhrawi akan dia timpu. Yang kedua, al-hawa muttabi'. Nafsu yang diperturutkan. Sifatnya nafsu berpantang kelintasan. Kalau nafsu tidak dikelola, maka nafsu kita itu akan kita perturutkan. Seperti nafsu amarah, nafsu berbuat kejahatan. Tapi yang kita kembangkan nafsul mutmainnah, nafsu yang mendahankan ketenangan. Bukankah Allah jelaskan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah telah mengilhamkan kepada kita ada nafsu yang membawa kebaikan, ada nafsu yang membawa kejahatan. Maka nafsu kebaikan kita isi, nafsu kejahatan kita larang. Inilah di bulan suci Ramadan. Kalau ketika akan berpuasa nafsu berkata akan termakan apapun yang ada waktu berbuka. Namun ketika itu datang semuanya habis. Begitulah nafsu yang harus kita kelola. Yang ketiga, al-i'jabul mar'i binafsihi. Sikap kagum pada diri sendiri. Inilah yang ketiga tanda orang celaka. Orang yang suka memuji dirinya sendiri. Yang hebat dia, yang kaya dia, yang mantap dia. Dia lupa. Kalau memuji jempol kepada orang lain cuma 1. Ada 4 pertanyaan pada diri kita. Inilah yang harus kita introspeksi pada diri kita. Jangan kita mudah tertipu dengan pujian orang lain. Kadangkala pujian itu ibaratkan sebuah hal yang tidak terjadi pada diri kita. Hanya mereka itu berprinsip ABS. Asal Bapak senang, maka kita dipuji, padahal tidak terjadi pada diri kita. Jika 3 ini ada pada diri kita, maka kita beralamat jadi orang celaka. Kikir yang diperturutkan, nafsu yang kita ikuti, dan bangga pada diri kita sendiri, dan tidak pada orang lain. Inilah 3 tanda celaka. Sekarang kita memperimbang, masuk orang bahagiakah atau orang sengsara kita. Andai kata kita berada dalam orang yang sengsara, bulan inilah tempat kita bertaubat kepada Allah. Tubu ilallah taubatan nasuha. Bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenarnya. Asa rabbukum, andai kata kita manfaatkan bulan ini untuk bertaubat, Allah akan menghapuskan kesalahan kita
dan memasukkan kita ke dalam surga. Tidak ada orang yang tidak ingin untuk bertaubat. Mari kita manfaatkan bulan Ramadan, bulan bertaubat, momentum untuk memperbaiki diri sehingga kita selamat dunia dan akhirat. Ini saja tausiah kita pada hari yang berbahagia ini. Semoga ibadah Ramadan kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi muttaqin yang kita cinta-cintakan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.